Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi lewat channel Gema Fajar Citraland Manado. Sungguh bahagia di hari yang indah ini, di mana kita semua umat Kristiani merayakan akan Natal. Di video kali ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Haisar Sumual MTH dari GPDI El Shaddai New Life Church Manado. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara pendengar Gema Fajar Citraland. Syukur kepada Tuhan kita diberi kekuatan baru di pagi yang indah ini. Terlebih lagi Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah pagi dan mendengar renungan firman Tuhan. Dengan harapan kita semua dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Haisar Sumual dari Gereja GPDI. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Haisar Sumual dari Gereja GPDI. Kami ucapkan selamat beribadah. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya renungan pada pagi hari ini akan kita mulai. Untuk itu kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau amat sangat baik, puji dan puja kami naikkan kepadamu. Sungguh kami bersukacita di pagi hari ini Tuhan, karena kami ada sehat, hidup, kuat. Ini hanyalah anugerah daripada Tuhan. Kemurahan dan kebaikan Tuhan, Engkau lagi perkenankan kami hidup untuk berkarya. Ini semua kami percaya dan maksud daripada Engkau. Untuk itu ya Bapa, saatnya kami akan mendengarkan sabdamu, urapi hambamu, dan memberkati semua khalayak yang nantinya akan mendengar suara firman-Mu akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang berdoa, mengucap syukur dan memulaikan renungan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang perayaan Natal yang terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan yang ada. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Berbicara perayaan Natal tidak hanya menjadi komoditas orang Kristen. Natal adalah bagian daripada seluruh dunia. Di mal-mal, di hotel-hotel bintang 5, di bandara internasional, kita bisa melihat ornamen-ornamen Natal yang indah. Itu tergambar di sana. Dan perayaan Natal pada tahun ini dirayakan oleh 9 negara Muslim: Irak, Iran, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan Suriah. Meskipun mereka beragama Muslim, tetapi semarak Natal dirayakan di sana. Hotel-hotel yang bernuansa Natal semakin mentereng indahnya, dihiasi seapik mungkin sehingga menandakan ada pesan yang disampaikan, ada sang juru selamat yang dilahirkan. Kita melihat juga di negara-negara yang berlabelkan agama Sinto, Konghucu, Buddha, Hindu, dan Islam. Para owner-owner di negara ini, di hotel-hotel, bandara, dan di mal-mal, ornamen-ornamen Natal, pohon Natal menjulang tinggi, dihiasi dengan lampu-lampu. Itu mereka hiasi, menandakan perayaan ini bukan hanya di
dirayakan oleh orang Kristen, tetapi Natal menjadi komoditas semua bangsa, semua orang, bahkan semua agama. Dan bersyukur kita orang percaya, umat Kristen, almanak kalender yang dipegang oleh semua bangsa, semua orang, semua agama, itu kalender yang dimulai dari tahun kelahirnya Yesus Kristus, tahun Masehi. Nah, setelah kita membaca pembacaan Alkitab, pada saat di Bima Sakti terjadi pemandangan yang aneh, para majusi, para master-master di bidang perbintangan astronomi, mereka adalah para magoi. Mereka melihat keanehan ini, di antara bermiliat-miliat bintang yang ada, hanya ada satu bintang yang memiliki kecermerlangan melebihi bintang-bintang yang lain. Pada waktu itu mereka bertanya-tanya terus, mereka menganalisa, mereka berkontemplasi dengan diri mereka sendiri. Akhirnya mereka mendapat jawaban, ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Hal ini membuat mereka berhasrat, mereka berniat untuk menjumpai raja orang Yahudi yang baru dilahirkan ini, melewati padang gurun yang beribu-ribu kilometer. Akhirnya dalam perjalanan ini, meskipun beresiko, di padang gurun ada perompak yang siap membunuh mereka, yang resikonya adalah kematian, tetapi mereka terus menjumpai bayi yang baru dilahirkan ini. Ketika para majusi ini jumpa dengan bayi yang baru dilahirkan ini, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Berbicara emas, kemenyan, dan mur, pada waktu itu, di zaman itu, adalah komoditi yang paling amat sangat terbaik. Itulah sebabnya tatkala mereka jumpa dengan bayi yang baru dilahirkan ini, mereka mempersembahkan persembahan yang paling amat sangat terbaik. Memasuki perayaan Natal tanggal 25 Desember, di mana kita merayakan lahirnya Sang Juru Selamat ini, pesan Natal pada saat ini, Allah menginginkan setiap orang percaya merayakan Natal, merayakan kelahirannya dengan kita mempersembahkan persembahan yang paling amat sangat terbaik. Dia tidak butuh pangkat, jabatan, kekayaan yang kita miliki, nama besar keluarga yang kita sandang, tetapi yang Allah butuhkan di sini adalah kita memberikan totalitas kehidupan kita. Itulah persembahan yang paling amat sangat terbaik, yakni tubuh, jiwa, dan roh kita. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 11 mengatakan, totalitas persembahan yang kita berikan, tubuh, jiwa, dan roh kita, itulah persembahan yang paling amat sangat terbaik. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, pada kelahiran Yesus terdapat 3 model penyembahan. Penyembahan yang pertama adalah penyembahan yang dilakukan oleh para Farisi dan Saduki. Orang-orang Farisi dan Saduki ini dicatat dan dikenal oleh Alkitab adalah orang-orang yang pandai. Mereka adalah cerdik cendekia, orang-orang yang memiliki ilmu yang amat sangat tinggi. Mereka paham dan mengerti mulai nubuatan sampai penggenapan perjanjian baru, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tetapi kenyataannya ketika Yesus lahir, mereka paham akan Alkitab, tetapi mereka tidak melakukan penyembahan yang sesungguhnya. Model penyembahan yang kedua adalah model penyembahan yang dilakukan oleh Raja Herodes. Ketika para majusi ini jumpa dengan Herodes, Raja Herodes mengatakan, tolong sampaikan kepadaku apabila engkau para majusi telah mendapatkan raja yang baru dilahirkan ini, sampaikan kepadaku, aku pun akan menyembah dia. Padahal di dalam hati Herodes terbersit kecemburuan, terbersit keiri hatian. Dia tidak ingin kerajaannya disaingi oleh raja yang baru. Itulah sebabnya ada niat daripada Herodes untuk mendapatkan bayi yang baru dilahirkan itu, dan dia akan membunuhnya. Di sini kita melihat bahwa penyembahan tipikal seorang Herodes adalah penyembahan yang munafik, penyembahan yang munafik, penyembahan yang palsu. Banyak orang-orang percaya, umat Tuhan, dalam mereka melakukan peribadatan Natal terselip kepalsuan, ada kemunafikan di dalam hati mereka. Kelihatannya mereka kusuk,
dalam mereka beribadah kepada Tuhan, merayakan perayaan Natal. Tetapi ada iri hati, ada dendam, ada strategi, ada niat ingin menjatuhkan sahabatnya yang ada dalam gereja demi mencapai apa yang dicita-citakan. Mereka membuat segala cara untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak mereka senangi. Inilah di hari Natal ini penyembahan yang dilakukan oleh Herodes, model penyembahan yang palsu, model penyembahan yang munafik. Hal yang ketiga, model penyembahan yang dilakukan oleh para magoi ini. Penyembahan yang dilakukan oleh para majusi ini adalah penyembahan yang sejati. Inilah yang Allah inginkan dalam kita merayakan hari lahirnya Sang Juru Selamat ini. Kita harus menyembahnya dengan sejati, menyembahnya dengan benar, menyembahnya dengan optimal. Ini yang Allah inginkan. Ketika para majusi ini mendapatkan bayi yang baru dilahirkan itu, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur pada waktu itu adalah komoditi yang paling amat sangat terbaik. Itulah sebabnya pada saat kita merayakan kelahirannya, Allah mau totalitas kehidupan kita persembahkan kepada Dia, tubuh, jiwa, dan roh kita berikan kepada Dia. Maka Dia akan memberkati kita. Pada saat Yesus lahir, kita akan rayakan Natalnya. Natal adalah momentum perubahan. Natal adalah kelestarian iman sepanjang tahun. Bukan hanya pada tanggal 25 ini, di bulan Desember, iman orang percaya hidup kita merayakan kelahirannya. Tetapi Allah mau setiap hari kita merayakan Natal. Dari tanggal 1 Januari tahun 2021 nanti sampai tanggal 31 Desember tahun 2021, kita harus merayakan Natal. Kita harus merayakan kelahirannya setiap hari. Karena itulah Natal yang sesungguhnya. Natal adalah kelestarian iman sepanjang tahun. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dan yakin ketika kita merayakan Natal, Dia akan mengubahkan kita. Segala keputusasaan menjadi pengharapan, kegelapan menjadi terang, kekalahan menjadi kemenangan, kegagalan menjadi kesuksesan, kematian menjadi kehidupan, air bisa menjadi anggur yang manis, ketakutan dapat diubahnya menjadi damai sejahtera, dan di dalam Kristus Yesus ada kuasa dan mujizat yang dahsyat. Yesus adalah juru selamat kita. Selamat kita merayakan Natal di hari yang berbahagia ini, hari yang besar, hari yang luar biasa ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh amat sangat baik. Berkat firman-Mu telah menyirami hati kami orang-orang percaya. Betapa kami mengerti penyembahan yang sesungguhnya adalah totalitas hati kita akan berikan kepada Engkau. Di hari kelahiran-Mu kami sepakat, kami berkomitmen Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Seperti para majusi, mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur, dan itu adalah komoditi yang paling amat sangat terbaik. Kami juga orang-orang percaya akan memberikan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Engkau sesuai dengan firman-Mu dalam Roma pasalnya ke-12 ayat 11 pertama mengatakan kita harus mempersembahkan persembahan yang paling amat sangat terbaik kepadamu. Tiliklah hati kami, tiliklah kehidupan kami Tuhan. Engkau layakan kami, Engkau khususkan kami, perkenankanlah kami Tuhan, supaya tatkala kami merayakan hari kelahiran-Mu tanggal 25 Desember nanti, kami akan memberikan persembahan yang paling amat sangat terbaik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah disampaikan oleh hamba-Nya. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Kiranya damai Natal dan sukacita menyertai orang semua dalam menyambut tahun yang baru 2021. Jangan lupa like dan subscribe channel Gema Fajar Citralen Manado. Yesus sayang orang semua. Merry Christmas everyone.